Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakir T. Ahmad dengan NIM 151421139 kelas 3E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Langsung saja dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum di Indonesia ditetapkan pada tahun 1947, di mana kurikulum ini merupakan perubahan arah pendidikan yang lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, yang dimana mulai ditetapkannya Pancasila sebagai asas pendidikan. Artinya, pada kurikulum 1947 ini dia lahir pada saat Indonesia sudah merdeka. Maka kurikulum ini memfokuskan pendidikan watak dibandingkan dengan pendidikan pengetahuan atau pikiran dari masyarakat itu sendiri. Artinya, watak ini diperkuat karena saat itu masih ada pengaruh dari kolonial Belanda dan Jepang. Maka karena masih banyak pengaruh kolonial dan Belanda dan Jepang, maka pemerintah mengubah kurikulum tersebut dari 1947 ke kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yang dimana setiap pembelajaran disusun secara merinci. Biasa juga disebut dengan kurikulum atau rencana pembelajaran yang terurai pada tahun 1952. Di mana kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Seperti setiap pelajaran yang dibelajarkan kepada siswa dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, silabus pelajaran yang diberikan oleh guru yaitu hanya satu mata pelajaran. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan sebagai pembekalan dirinya untuk masuk SD, sehingga pembelajaran tersebut berfokuskan pada pembelajaran pancawardana, yang artinya pembelajaran dalam pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani, serta mempertinggi kesadaran dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Artinya, saat itu pada masa kurikulum 1964, yaitu pada masa Orde Lama, sehingga pemerintah mengubah kurikulum 1964 menjadi kurikulum 1968, yaitu pada masa Orde Baru. Karena pada masa itu terjadi masa-masa politis, sehingga artinya pemerintah mengubah atau memperkuat kurikulum ini untuk keterampilan masyarakat, yang artinya
masyarakat difokuskan untuk menjadi masyarakat yang memiliki Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani dan mempertinggi kecerdasan serta keyakinan dalam beragama. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien, yang artinya pendidikan kurikulum ini fokus pada tujuan dari pembelajaran tersebut. Kurikulum ini juga menurut Majo, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan saat itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh bidang manajemen atau MBO, yaitu manajemen by objektif. Karena kurikulum 1975 ini masih dalam tujuan dan masih fokus pada tujuan pembelajaran, maka diubahnya lagi kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984, yaitu kurikulum 1984 ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan, di mana kurikulum 1984 ini dia mengusung pendekatan dalam proses keahlian, yaitu pemerintah inisiatif melakukan ini untuk siswa menjadi siswa yang aktif dalam kelas, yaitu kurikulum ini juga disebut dengan CBSA, yaitu artinya cara belajar siswa aktif, yang dimana siswa dapat mengamati hingga mengevaluasi apa yang ia amati. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini dia merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan 1978, atau gabungan dari kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984, yang dimana dengan gabungan ini banyak terjadi kritikan dari berbagai macam masyarakat, dari berbagai kalangan masyarakat. yang artinya terjadi perpaduan antara tujuan dan proses, sehingga karena ini merupakan terjadi berbagai macam kritikan dari masyarakat, hal tersebut karena banyak membebani siswa dari yang misalnya yaitu pembelajaran muatan lokal dan muatan nasional. Kemudian kurikulum 2004. Nah, di kurikulum 2004 ini diluncurkanlah kurikulum yang berbasis kompetensi. Artinya karena pada tahun 1994 ini tidak berhasil, maka disempurnakanlah pada kurikulum 2004 ini, yaitu sebagai pengganti kurikulum 1994, yang dimana kurikulum ini merupakan program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi, kemudian yang kedua yaitu evaluasi kompetensi, kemudian yang ketiga pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada kurikulum
2006, di mana kurikulum 2006 ini sama persis dengan kurikulum 2004. Namun perbedaannya menonjol pada penyusunan atau kewenangan yang mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP, yaitu pengganti kurikulum 2006. Kurikulum 2006 itu biasa disebut juga dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan penilaian karakter. Yang artinya bukan hanya itu juga, kurikulum ini perbedaannya yaitu terdapat dalam materi yang ditambahkan dan ada juga pembelajaran yang materi yang dirampingkan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.